Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haq yudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang kedua. Kira-kira ada yang tahu enggak pelajaran apa nih yang kedua? Setelah kemarin kita membahas tentang akidah, maka hari ini kita akan membahas pelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran Al-Quran Surah An-Nasr. Pembelajaran Al-Quran Surah An-Nasr. Siapa yang kira-kira sudah menghafal Surah An-Nasr? Surah An-Nasr itu sekitar 3 ayat. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Sebelum kita memasuki pembelajaran tentang Surah An-Nasr, maka kita perlu tahu dulu apa tujuan pembelajaran dari Surah An-Nasr. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah dengan belajar Surah An-Nasr, maka kalian diharapkan mampu membaca Surah An-Nasr dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwidnya. Orang yang membaca Al-Quran dengan benar, dengan hukum tajwid, maka bacaannya itu akan lebih indah dan lebih enak didengar. Dibandingkan dengan orang yang membaca Al-Quran tapi tidak dengan kaidah hukum tajwid. Meskipun suaranya indah, maka bacaannya tetap tidak enak didengar bagi orang yang sudah mengetahui tentang hukum tajwid itu. Tujuan yang kedua adalah kita, Ustadz berharap kalian bisa menghafal surah An-Nasr. Nah, surah An-Nasr itu adalah 10 dari surah terakhir dalam urutan Al-Quran. Dari 10 surah terakhir dalam urutan Al-Quran. Yang ketiga, anak-anak yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mengambil hikmah dan bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang pelajaran yang kita dapat dalam surah An-Nasr. Baik, kita mulai. Surah An-Nasr. Dalam sejarahnya, surah An-Nasr, surah An-Nasr diturunkan di kota Mekah. Surah An-Nasr itu diturunkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Kalau tempat orang berhaji hari ini, atau di sana ada Ka'bah, maka surah An-Nasr diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, anak-anak yang soleh dan solehah, di manakah surah An-Nasr ini? Apakah termasuk golongan surah Makkiyah atau golongan surah Madaniyah? Ada yang bisa jawab? Kira-kira surah An-Nasr termasuk dalam golongan surah Makkiyah atau dalam golongan surah Madaniyah? Jawabannya adalah surah An-Nasr itu termasuk surah Madaniyah. Kenapa termasuk surah Madaniyah? Padahal dia turun di kota Makkah. Karena surah An-Nasr itu turun setelah peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surah apapun yang turun setelah peristiwa hijrah, maka dia termasuk surah Madaniyah. Meskipun dia turun di Mekah, atau dia turun di Taif, atau dia turun dimanapun, kalau dia turun setelah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia termasuk golongan surah Madaniyah. Dan termasuk surah An-Nasr ini, dia termasuk golongan surah Madaniyah. Yang ketiga, surah An-Nasr itu diturunkan ketika peristiwa apa yuk? Ada yang kira-kira tahu? Surah An-Nasr itu turun ketika peristiwa Haji Wada. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyelesaikan misi untuk membuka Mekah atau Fathu Mekah, maka di tahun berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah haji, dan itu dalam sejarah disebut dengan Haji Wada atau Haji Perpisahan. Anak-anak yang soleh dan solehah, mari kita lihat isi surah An-Nasr. Isi surah An-Nasr.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika membaca surah An-Nasr, maka harus membaca dengan kaidah hukum tajwid. Misalkan kita idza jaa nasrullah. Idza itu ada yang disebut dengan mad tabi'i. Minimal dia harus dimunyikan 2 harokat. Bisa ikuti Ustaz? Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Fath itu karena di akhir ayat ada huruf H, maka cara membacanya dipantulkan, ada suara huruf H yang terdengar kecil. Fat, fat. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Perhatikan ya, ada gunnahnya, ada yang 2 harokat. Ketika bertemu nun tasydid, maka cara membacanya digunnahkan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Digunakan ya. Ketika nun tasydid ataupun mim tasydid, maka itu harus digunakan. Ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita lihat artinya dalam surah An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah berupa kemenangan dan kemenangan. Wal fath. Jadi Allah itu adalah zat yang sangat baik kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya apabila hamba itu berada dalam jalur kebenaran atau apabila hamba itu selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah takut dalam kehidupan ini selama kita berada dalam kebenaran atau berada dalam ketaatan, maka Allah akan memberikan kita pertolongan di balik semua musibah kehidupan yang kita jalani. Yang kedua, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangan, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya. Prestasi terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Allah gambarkan dalam ayat ini. Yaitu apa prestasinya? Prestasi terbaik Nabi yaitu manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bisa menyebabkan orang lain mendapatkan hidayah, menyebabkan orang lain bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu prestasi terbaik dalam kehidupan kita. Ketika ada orang yang melakukan ibadah dengan asbab kita, maka itu akan menjadi prestasi terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ketika Allah memberikan kita kemenangan, kemudian manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah fasabbih, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Jadi yang dilakukan adalah bertasbih dengan memuji Tuhan. Maksudnya adalah ketika kita mendapatkan sebuah prestasi dalam kehidupan ini, jadi jangan sekali-kali kita memuji diri kita. Karena itu semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus pertama kali dilakukan adalah memuji Allah
atau bertasbih kepada Allah sebagai pujian kepada Tuhan kita. Wastaghfir, maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesalahan yang kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kemudian sesuatu tercapai, ada muncul perasaan bahwa ini loh prestasi kita, maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah sadar bahwa itu adalah bisikan setan yang membuat kita menjadi ria dan akan membuat kita menjadi bangga terhadap diri kita, dan kita melupakan itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Anak-anak yang soleh dan soleh-solehah, jadi apa yang bisa kita petik dari pelajaran surah An-Nasr ini? Yang pertama, seberat apapun kehidupan kita dalam dunia, seberat apapun ujian kita, karena tidak ada kehidupan tanpa ada ujian. Karena kehidupan kita pasti ada ujian, maka mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada dalam jalur ketaatan, maka di selama itu juga lah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Yang kedua, kita akan tahu ketika dalam kehidupan ini sesungguhnya yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah manusia menjadi baik dan menjadi buruk itu ada di tangan Allah. Kita sebagai manusia hanya berusaha untuk mengupayakan hidayah itu hadir dalam kehidupan diri kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan saudara kita, dan orang lain. Tapi hidayah itu datang atau tidak dalam hati orang, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan hidayah kepada orang lain atas asbab kita, maka itulah adalah prestasi terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga adalah ketika kita mendapat pertolongan atau kejayaan, maka bersyukurlah. Karena semua itu adalah kehendak Allah dan semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir bertobatlah pada Allah karena tidak ada manusia yang lepas dari salah dan khilaf. Dan sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan adalah mereka yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Anak-anak yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tabiru ya ulil albab." Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berfikir. Jadi ketika kita membaca surah An-Nasr ini, maka di situ adalah ada pelajaran besar untuk kehidupan kita. Ketika kita melihat apapun kejadian dalam kehidupan di dunia ini, maka itu ada pelajaran yang besar dalam kehidupan kita. Dan bahkan ketika kita membaca kisah Nabi Muhammad SAW, kisah itu Allah hadirkan dalam kehidupan kita agar kita mengambil pelajaran terhadap setiap peristiwa dalam kehidupan. Bahkan peristiwa dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Baik, ini saja yang mungkin bisa Ustadz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita pertolongan di setiap masalah kehidupan yang kita hadapi. Wa'afu minkum, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.